Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mbak Bidan. Kali ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas sesuai dengan judul yang di bawah. Oke. Sebenarnya masalah ini tuh sudah pernah aku singgung, terutama GTM ya, saking banyaknya kasus yang aku temuin. Aku pernah share juga mengenai GTM secara mendasar saat tatap muka langsung atau konsultasi by WA gitu ya. Mungkin banyak yang kayak ngerasa nggak puas kayak gitu ya karena jawaban aku. Sebenarnya yang aku jelaskan ini sebenarnya karena basic ya, mungkin banyak yang kayak kurang paham gitu atau kurang jelas. Nah, kalau konsultasi by WA atau langsung sekalipun, itu penjelasannya kan versi aku juga, dan aku tidak menjabarkan secara rinci yang seperti apa, karena waktunya nggak akan cukup, karena kan kita sambil treatment ya. Nah, ini balik lagi sebenarnya ya, pemahaman dan penerimaan itu balik lagi ke ayah dan bunda. Informasi yang aku berikan atau orang lain berikan, itu kan sifatnya referensi, jadi bisa dipakai, bisa enggak, atau bisa digabungkan gitu ya, atau dijadikan cuman hanya bahan acuan aja, ada ya seperti itulah ya. Jadi monggo, kebalik lagi keputusannya sama ayah dan bunda. Nah, setiap konsultasi mungkin beberapa orang tuh kayak ngerasa, aduh kayaknya kalimat penjelasannya yang diberikan sama Mbak Bidan kayak nggak kelihatan kayak nggak pasti gitu deh gitu ya. Ya mungkin beberapa ada yang menilai seperti itu. Dan saat diajukan pertanyaan mengenai dua teori, yang misalnya dokter A kasih teori ini, dokter B kasih teori lain gitu ya. Terus minta jalan tengahnya gitu lah intinya. Itu harus pilih yang mana nih gitu ya. Suka tanya sama bidan atau dokter ya. Untuk kira-kira yang mana yang lebih dominan gitu ya. Dan aku nggak pernah kasih pilihan salah satu teori gitu ya, tidak memihak salah satu teori. Bukan berarti aku nggak paham atau nggak ngerti ya mengenai teori tersebut. Jadi kayak kelihatan ragu-ragu gitu. Alasannya sebenarnya bukan karena ke situ, tapi lebih ke aku mempercayai sesuatu, kayak misalnya teori itu punya kekuatan atau power, punya kelebihan. Pasti juga punya kekurangannya. Jadi makanya kalimat yang aku pakai itu, yang aku gunakan itu selalu merujuk untuk lebih fleksibel. Lebih fleksibel, bukan yang kaku atau saklek harus satu teori kayak gitu. Nah, karena ini kita berhubungannya juga dengan manusia ya. Jadi manusia itu kan sifatnya spesial, unik. Jadi gak semua teori itu bisa cocok dengan semua individu gitu. Nah, aku kasih contoh ya. Contoh teori pertama yang aku kasih contoh dua teori yang istilahnya punya arah yang berbeda gitu ya. Dan ini sesuai dengan pengalaman aku, jadi nggak aku kutip dari pengalaman orang lain, tapi dari langsung pengalaman aku. Nah, yang teori pertama ini misalnya adalah mengenai ini, menyusui bayi yang disarankan on demand. Sebenarnya ini lebih merujuk kayak mengajari konsep lapar kenyang gitu loh sama bayi. Jadi on demand, seminta bayinya gitu ya. Lalu teori kedua yang berbeda, itu mengenai menyusui dijadwalkan misal per 2 jam, per 3 jam, atau per 4 jam. Nah, ini sebenarnya merujuk ke mengajari bayi untuk lebih teratur gitu, untuk diajari lebih teratur gitu ya. Nah oke, ini ada dua teori yang sebenarnya benar-benar berbeda dan buat pusing pada zamannya ya, buat aku pusing pada zamannya. Kenapa aku bilang buat pusing pada zamannya? Karena pada zaman dahulu kala itu kan aku masih bahasanya masih mahasiswa, terus masih jadi bidang pelaksana. Nah di sini itu sulit memberikan pendapat atau sulit memberikan masukan gitu ya. Kalau misalnya teori yang diyakini owner itu kayak benar-benar dipegang teguh gitu ya. Jadi bukan tipe pemimpin atau owner yang terbuka gitu ya. Nah di sini aku bukan tipe yang nurut dengan aturan yang dalam tanda kutip aku sendiri ngerasa itu kurang pas gitu loh. Jadi kayak teori yang pertama ini kan mengenai menyusui bayi secara on demand. Nah, ini tuh sebenarnya kalau versiku dan sesuai dengan pengalamanku, ini tidak bisa menjawab pertanyaan mengenai bagaimana nih jika si bayi ini memang orangnya atau individu yang kalem gitu ya, atau bayi ini tipe yang kalem. Dan teori ini juga tidak bisa menjawab newborn sendiri lebih banyak aktivitasnya itu tidur gitu ya. Dan tidak bisa menjawab gimana kalau misalnya bayi itu dalam kondisi sakit, dalam hal ini sakitnya itu lemes gitu ya. Jadi kalau menyusui secara on demand tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, teori kedua kan menjadwalkan ya, memberikan ASI atau memberikan susu pada bayi. Nah, teori menjadwalkan ini tuh tidak bisa menjawab bagaimana kalau misalnya
bayi sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan kayak fase growth spurt atau wonder weeks. Nah, ini tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dan bagaimana kalau misalnya memang bayinya itu dalam keadaan sakit gitu ya, yang sakitnya dalam hal ini adalah ngerengek dan minta ASI karena tahu badannya sedang tidak enak gitu ya. Nah, fase ini, fase pertumbuhan dan perkembangan, terus bayi sakit segala macam, ini kan butuh energi. Butuh energi, ada beberapa bayi yang memang butuh energi untuk itu, sehingga butuh asupan yang lebih gitu ya. Jadi permintaan ASI itu akan lebih banyak atau permintaan susu itu akan lebih banyak. Nah, oke, kita next. Nah, kedua teori ini masing-masing sebenarnya mungkin memiliki penganut setianya ya. Bisa dibilang ya mungkin karena mereka adalah salah satu penelitinya mungkin, atau punya segudang informasi kelebihannya jadi nggak terlihat kekurangannya gitu ya, itu mungkin. Nah, sehingga memegang teguh nih apa yang sebenarnya mereka sudah yakini karena udah lihat keunggulan dari teori itu gitu. Jadi nggak mau ngelihat teori yang lain karena udah yakin nih teori aku udah paling oke nih yang aku pegang gitu ya. Nah, dan mungkin ada beberapa orang yang sebenarnya udah tahu kekurangannya tapi kayak aduh males deh cari tahu teori yang lain gitu ya, udahlah ini aja gitu ya. Di sini juga dia teorinya juga banyak kelebihannya gitu, jadi tetap dipegang teguh gitu walaupun sudah tahu. Mungkin kan kita tipe orang beda-beda ya kenapa dipegang teguh seperti itu. Nah, sedangkan aku ini kan personal ngomongin aku ya, aku tidak bisa menerima satu teori hanya karena keunggulan mereka gitu. Aku akan mempertanyakan banyak hal dan membandingkan gitu ya, mana yang lebih dominan atau yang mana yang sama sekali nggak bisa dipakai gitu. Jadi atau dua-duanya emang sama sekali nggak bisa dipakai atau dua-duanya bisa sama-sama dipakai. Nah gitu. Jadi aku mencari tahu bahkan bisa membuat teori baru kalau dirasa teori tersebut atau kedua teori tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan kemungkinan yang akan terjadi di real dalam prakteknya atau dalam lapangan gitu ya, atau kemungkinan yang bisa saja terjadi di masa depan gitu atau ke depannya. Nah, kayak bisa dibilang kayak skeptis gitu lah ya. Nah, sehingga karena aku ngerasa kurang pas dari kedua, kalau misalnya dari harus memilih salah satu, aku ngerasa kurang pas. Dalam hal ini aku menerapkan keduanya, jadi aku gabung, aku combine. Nah, tergantung sebenarnya. Jadi setelah di-combine ini akan menyesuaikan kondisi, keadaan bayi, rata-rata keseharian menyusui bayi itu bisa dikondisikan gitu loh, maksudnya disesuaikan. Jadi aku combine dan bisa disesuaikan dalam keadaan apapun, kayak gitu. Jadi aku memang sudah mencoba juga nih untuk cari tahu teori yang kira-kira mendukung sama konsep yang aku bikin seperti itu atau penggabungan itu. Nah, tapi ternyata memang pada saat itu nggak dapet sama sekali teori yang mendukung gitu ya. Ya sudah, karena tidak dapet, karena menurut aku ini adalah hal yang cukup baik untuk diterapkan, jadi aku gabungkan adalah pilihan yang paling terbaik kalau versi aku pada saat itu. Nah, bukan tipe orang yang gampang menyerah, jadi aku tetap masih cari tahu ada nggak sih benar-benar nggak adakah gitu ya teori yang bisa mendukung apa yang sudah aku terapkan. Ternyata memang nggak susah, tapi akhirnya dapet, dan itu memang bukan tanpa alasan ya karena dicari susah itu karena memang di Indonesia sedikit sekali diterapkan dan banyak diterapkan malah di luar negeri atau di barat ya. Istilah itu disebut dengan PDF ya, PDF itu Parent Direct Feeding. Nah, ini boleh dicari tahu ya, tapi kalau versi yang aku pahami, PDF ini adalah gabungan dari on demand sama penjadwalan gitu ya. Jadi itu bisa disesuaikan dengan kondisi, sifat, sikap, keadaan anak pada saat itu gitu, atau keadaan bayi pada saat itu. Nah, mungkin beberapa orang akan menepis caraku dengan pernyataan seperti ini, kan itu Mbak Bidan beda sama aku, kita kan beda kepala, beda persepsi, beda pendapat, kata gitu ya mungkin. Nah ya betul sekali, jawaban aku emang iya, kita beda pendapat pasti ya, atau beda kepala, beda persepsi, ya nggak apa-apa, tapi versiku minimal kita sebagai orang tua itu bisa open minded gitu loh. Maksudnya lagi-lagi aku harus bilang di sini, setiap individu kan berbeda, sama halnya dengan anak-anak juga punya sifat sikap yang berbeda gitu ya, spesial lah kita ya. Ini kita diharuskan untuk kenalan jauh lebih dalam. Kita aja ke diri sendiri diharuskan untuk kenalan, apalagi ke anak-anak gitu ya, ke anak kita. Nah, dan di sini kita disarankan atau ya minimal kita open minded, terus cari tahu informasi sebanyak-banyaknya dan kita saring gitu. Jadi gak kita telan mentah-mentah gitu ya. Lalu baru kita sesuaikan ke kondisi anak kita. Karena kan anak kita anak individu yang berbeda dengan orang lain. Jadi bisa jadi caranya pun berbeda gitu ya. Oke, kita masuk ke materi utama. Di sini mungkin sebenarnya banyak pertanyaan yang mengarah ke utamanya, materi utama. Jadi aku sebutin aja pertanyaannya ya. Apa penyebab anak GTM? Aku pernah share ya, dan ini banyak sekali faktor penyebab anak GTM gitu ya. Banyak banget karena setiap individu kan berbeda. Lalu di sini juga ada pertanyaan kayak gini. Sudah pakai feeding rules tapi tetap GTM. Nih gimana nih Mbak Bidan ya? Udah pakai feeding rules tapi tetap GTM. Nah, sekarang aku tanya balik nih ya. Ini dikasih pertanyaan tapi ditanya balik sama Mbak Bidan. Oke. Pertanyaannya, apakah yakin nih feeding rules yang diterapkan itu sudah sesuai? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah sudah dicek nih faktor-faktor penyebab anak GTM yang banyak tadi itu udah dicek belum? Ya. Terus yang ketiga itu apakah yakin
GTM itu karena feeding rules-nya. Ada lagi nih, katanya pakai feeding rules itu bisa cegah GTM. Katanya pakai feeding rules itu bisa mencegah GTM. Sekarang aku tanya lagi, memang feeding rules yang dipahami itu seperti apa sih? Feeding rules yang dipahami oleh ayah dan bunda itu seperti apa? Lalu GTM yang dipahami itu seperti apa? Dan feeding rules yang seperti apa yang bisa mencegah GTM? Nah, ini harus digali lebih dalam lagi gitu. Nah, quote singkatnya sebelum kita masuk ke pembahasan itu dari aku, aturan yang bisa diterima seharusnya tidak kaku dan tidak longgar. Jadi bisa fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kedepannya nanti gitu ya. Oke, sekarang aku bahas feeding rules yang aku pahami. Ini versi teori ya, teori bukan versi aku, tapi teori yang aku tahu ya, yang aku pahami. Nah, langsung aja aku bacain ya, aku bacakan teorinya gitu ya. Feeding rules atau aturan pemberian makan adalah cara untuk mengajari ya, belajar mengenai konsep lapar kenyang gitu ya. Nah, konsep lapar dan kenyang itu dipengaruhi oleh dua, faktor eksternal dan faktor internal. Selain itu, rasa lapar itu terkait dengan pengosongan lambung. Nah, waktu pengosongan lambung akan semakin cepat sejalan dengan bertambahnya usia. Salah satu cara untuk membangun regulasi internal itu adalah dengan pembuatan jadwal makan. Nah, misalnya kita makan sehari 3 kali. Nah, lalu kita juga di situ ada 1-2 kali pemberian makanan selingan atau snack. Lalu juga ada 2-3 kali pemberian ASI atau susu. Nah, di sini prinsip dan keberhasilan pemberian makan pada anak, khususnya batita, adalah beri anak makan saat anak merasa lapar, gitu ya. Jadi sangat penting nih membuat jadwal makan yang teratur dan terencana. Dan di antara waktu makan itu kalau bisa jangan ada konsumsi makanan lain atau selingan cemilan lain gitu ya. Intinya hanya boleh mengkonsumsi air putih. Jangan biasakan anak itu ngemil kalau misalnya ini memang bukan jadwalnya ngemil. Khawatirnya nanti saat dia mau makan makanan utama, dia udah kenyang duluan gitu ya. Nah, di sini setelah itu kita juga perlu lakukan responsive feeding. Karena apa? Karena saat kita memberikan makan itu secara material mungkin kelihatannya hanya memberikan makan, tapi kalau secara batiniah kita juga mengajarkan dan memberikan kasih sayang. Nah, di sini orang tua juga harus peka gimana nih bahasa tubuh anak kita. Makanya di sini disarankan untuk kenal jauh lebih dalam dengan anak-anak kita. Nah, tapi ya ini perlu pendekatan yang luar biasa gitu ya, penuh dengan kesabaran. Nah, selain itu dalam hal ini juga disarankan untuk kenali tanda lapar dan kenyang pada anak. Nah, perlu diketahui oleh para orang tua bahwa anak yang menentukan jumlah makanan yang dibutuhkan itu si anaknya ya. Oke. Jadi di sini juga orang tua disarankan untuk melakukan kontak mata, bicara dengan anak, terus motivasi si anak untuk mencoba makanannya sendiri. Lalu kita disarankan untuk mendampingi selama proses makannya berlangsung. Nah, anak ini juga bisa kita ikut sertakan dalam makan bersama keluarga sehingga dia bisa belajar nih dari lingkungan internal cara belajar bagaimana makan yang baik dan benar kayak. Nah, sebelum masuk ke pembahasan GTM, ini aku akan sebutkan gangguan makan pada anak yang aku ketahui ya. Jadi ini gangguan makan pada anak yang aku ketahui versi UKK, nutrisi dan penyakit metabolik. Nah, ini ada 6. Ada 6 itu apa aja? Yang pertama adalah anorexia infantil, yang kedua adalah sensory food aversion, yang ketiga adalah post traumatic feeding disorder, dan yang keempat adalah feeding disorder associated with a current medical condition, yang kelima parental misperception, yang keenam adalah inappropriate feeding disorder. Dari keenam ini ada yang benar-benar diklasifikasikan ke dalam GTM versi aku ya. GTM itu apa sih? GTM itu adalah gerakan tutup mulut ya, yang diartikan sama sekali nggak mau makan atau menolak untuk makan. Dalam hal ini bisa makanan tertentu, bisa makanan utama, atau seluruhan jenis makanan. Si anak menolak kayak gitu ya. Nah, yang masuk dalam GTM, ini versi aku ya, itu ada 3. Apa aja itu ketiga yang tadi, yang dari 6 itu? Yang pertama adalah sensory food aversion, yang kedua adalah post traumatic feeding disorder, dan yang ketiga adalah parental misperception. Nah, ini sebenarnya dari ke-6 tidak ada yang aku jelaskan, tapi aku langsung klasifikasikan aja ya. Nah, dari ketiga tadi ya, ini sebenarnya ketiga-tiganya ini penyebab utamanya adalah trauma ya. Trauma itu bisa membuat anak, bahkan orang dewasa sekalipun itu menolak satu hal yang membuat kita trauma. Hal ini karena akan dianggap kayak atau dibaca oleh sistem tubuh itu hal yang berbahaya atau mengancam. Nah, sehingga kecil sekali nih kemungkinan menerima hal tersebut dengan cara terus memaksa. Atau karena sebuah trauma itu bisa membuat kita itu kayak gak nafsu atau
turun moodnya gitu ya untuk melakukan beberapa kegiatan. Kayak salah satu kegiatannya itu bisa jadi seperti kegiatan makan gitu. Nah, lalu ada dua versi nih, ada dua versi yang bisa diklasifikasikan sebagai small eater. Nah, apa aja itu? Ada dua, yaitu anoreksia infantil dan yang kedua adalah inappropriate feeding practice. Nah, kenapa cuma 5 ya? Jadi yang 3 tadi GTM dan 2 itu small eater. Nah, satunya sebenarnya kita tidak klasifikasikan masuk ke GTM dan kita tidak klasifikasikan masuk ke small eater karena dia pengaruh medis ya. Oke, nah GTM itu menurut aku tuh beda banget sama small eater. Kenapa aku bilang beda? Karena memang berbeda versiku ya. Small eater itu sebenarnya bisa mengarah ke GTM jika small eater tidak bisa ditangani dengan cepat. Jadi small eater itu bisa mengarah pada GTM jika small eater sendiri tidak ditangani dengan cepat. Nah, mungkin ada beberapa orang yang mengatakan small eater itu sama dengan GTM dan GTM itu hanya pengistilahan aja, pengganti kalimat kata pengganti gitu ya. Sama sebenarnya. Nah, tapi kenapa aku bilang berbeda? Hal ini karena small eater itu sebenarnya merujuk pada anak yang hanya mau makan tuh dengan porsi yang sedikit, 1-2 suap gitu ya, 1-2 suap kayak gitu. Meskipun nih orang tua itu kayak berupaya sudah berupaya maksimal untuk melakukan aturan makan yang benar gitu ya. Anggapan orang tua seperti itu. Nah, tapi berat badannya itu kayak susah naik, terus kayak seret gitu ya, terus atau enggak malah standar di situ aja gitu ya. Dan ini bisa akhirnya dapat menimbulkan status gizi yang kurang gitu. Nah, di sini sebenarnya ada periode di mana timbulnya momen ini. Nah, ini adalah periode pada saat anak itu belajar sebagai individu yang berhubungan dengan perkembangan ego, eksplorasi identitas, dan kemampuan kognitif anak. Nah, di mana saat itu orang tua dan anak berinteraksi dalam hal otonomi dan kebebasan gitu. Nah, small eater ini umumnya ditemui terjadi pada periode transisi dari makanan pendamping ASI, empasi atau makanan mandiri. Nah, yaitu di usia berapa nih? Di usia 6-3 tahun. 6 bulan, sorry ya, takutnya salah. 6 bulan sampai 3 tahun. Nah, kalau dasarkan pengalaman ya, kalau dari pengalaman aku itu biasanya ketemunya di usia 9-18 bulan. Nah, ini penyebabnya apa sih Mbak Dit gitu ya? Penyebabnya banyak sebenarnya, banyak. Tapi aku akan sebutkan 5 aja yang sering aku temuin ya di dalam praktek lahan itu. Yang pertama itu terlalu banyak distraksi. Yang kedua itu abnormalitas mulut. Lalu yang ketiga itu frenulum kencang atau adanya tongtai gitu ya. Yang keempat itu asupan nutrisi yang tidak tepat. Lalu yang kelima adalah cedera fisik atau kelelahan gitu. Nah, anak yang termasuk golongan small eater ini biasanya kita temuin itu aktif anaknya, lincah ya, perkembangannya itu kayak normal gitu, nggak kelihatan. Tapi seringkali lebih tertarik pada lingkungan gitu ya. Misalnya kayak bermain, terus ngobrol banyak, tanya-tanya gitu ya, banyak tanya lah intinya. Terus nonton TV, main gadget gitu ya, dibandingkan dengan ketertarikannya pada makanan itu kurang gitu ya. Jadi lebih tertarik aktivitas dibanding tertarikan sama makanan. Terkadang anak juga tuh kayak nggak memiliki masalah, nggak kelihatan punya masalah medis yang mendasar gitu. Dan terkadang pula tidak ada riwayat kekerasan atau kayak kelalaian orang tua yang bisa ngarah ke trauma kayak gitu. Oke, sekarang kita mau masuk ke pembahasan sangkut paut feeding rules dan gangguan makan anak. Kalau misalnya saat kita menemukan kondisi di mana anak mengalami small eater seperti ini, maka sebenarnya kita harus tahu dulu nih kemungkinan penyebabnya tuh ke arah mana gitu ya. Kita analisis apa penyebabnya. Pakai nalar, pakai logika ya, pakai nalar atau logika, dan pakai, aku suka sebut nih, ayo pakai instingnya gitu ya, insting orang tua. Nah, lalu step selanjutnya adalah sharing dengan pengalaman orang lain. Emang boleh Bu Bidan? Boleh, yang penting kita penyaringannya bagus gitu ya. Habis itu bisa juga konsultasi sama ahlinya atau banyak baca sumber-sumber yang terpercaya gitu. Baru setelah itu kita siapkan banyak rencana cadangan untuk kedepannya gitu. Nah, kalau versi aku, step pertama tadi itu mungkin kita lihat banyaknya kemungkinan dulu ya. Baru kita eliminasi untuk menemukan kemungkinan yang terdekat dengan kondisi anak kita pada saat itu gitu, atau pada saat ini. Makanya aku akan sebagai terapis ya, kalau pas saat terapis itu makanya aku kemungkinan akan banyak tanya. Mungkin ada yang ngerasa ibu bidanya banyak tanya banget ya gitu ya. Aku banyak tanya ya mengenai kayak riwayat keseharian anak sebelumnya ya, atau beberapa hari yang lalu gitu. Terus ini nanyanya ke siapa nih? Biasanya kalau nggak ke pengasuh ya orang tua terdekat atau orang tua yang standby. Tapi kalau orang tuanya bekerja biasanya ke pengasuh ya. Nah, aku juga perbandingan baik WA ke pengasuh tanya langsung, berarti by WA tanya untuk ke orang tuanya gitu. Nah, di sini aku tanya-tanya ini selama melakukan treatment gitu ya. Dan aku juga kadang bertanya bahkan melihat rutinitas dari orang tua
dan pengasuh yang menemani gitu ya, proses makannya kah sama proses aktivitas. Biasanya aku lihat. Nah, di sini biasanya aku bener-bener memastikan bener nggak nih ini beneran small eater atau ini malah GTM atau sebaliknya gitu ya. Nah, mungkin kalau bahas teori tok ya, hanya teori saja kayak kurang gitu ya, kayak kurang nendang gitu ya, kurang gemes, kurang greget. Makanya nanti aku ini mau kasih contoh. Contohnya ini ada 3. Nanti aku akan sebutkan 2 contoh aku akan bahas bersama, dan contoh terakhir yang ketiga ini aku bahas sendiri gitu ya. Nah, contoh pertama ini klien aku memiliki keluhan anaknya ini GTM. Usianya ini 1 tahun, terus punya feeding rules yang cukup ketat dengan rules 2-32 gitu ya. Mungkin pada tahu nih rules ini nih ya. Nah, ini emang cukup ketat dan tegas ya dari orang tuanya. Setelah aku cari tahu lebih dalam nih, berarti aku di sini sudah ngorek-ngorek lebih dalam ya, cari tahu lebih dalam ya. Anamnesanya jauh lebih detail. Anak mengalami small eater ternyata, lalu gampang rewel. Dilihat dari beberapa hari sebelumnya, dilihat beberapa hari ke belakang, aktivitas fisik anak itu ternyata lagi tinggi-tingginya. Jadi aktivitasnya padat gitu ya. Tidur siangnya ternyata agak terganggu dan kurang istirahatnya ya. Fokus pengasuh atau orang tua yang mendampingi makan itu terbagi gitu ya. Lalu dari makanan sendiri itu kurang referensi gitu ya. Dan aku lihat juga nih riwayat persalinan dan riwayat growth chart-nya sekalian ya. Riwayat persalinannya di sini ternyata sang anak ini prematur. Lalu growth chart-nya ini selalu berada di garis kuning. Di garis kuning dalam artian di sini aku lihat itu memang agak seret naik dan mudah jatuh grafiknya gitu ya, atau mudah turun gitu ya. Seret naik, mudah turun kayak gitu. Orang tuanya di sini punya prinsip yang mungkin emang agak cukup tegas ya. Prinsipnya adalah lebih baik tidak makan sama sekali daripada hanya makan sayur, karena juga nanti dia dapat susu tinggi kalori, dan di sini susu tinggi kalorinya ini sudah sesuai dengan resep dokter. Ibu ini, klienku ini tipe orang yang panik ya, tipe orang yang panikan. Lalu ayahnya, sang suami ini lebih ke tipe orang yang calm down, kalem dan tenang pembawaannya. Tapi sang ayah ini ada bekerjanya di luar kota, baru 2 minggu sekali atau seminggu sekali lah, antara seminggu sampai 2 minggu sekali bisa pulang. Tapi mereka ini keluarga yang cukup harmonis, sehingga sang suami ini bisa setiap hari itu tanya kabar atau video call ke anak dan istrinya gitu. Oke, masuk ke contoh yang kedua. Aku langsung masuk ke contoh kedua ya. Di sini klien aku memiliki keluhan anaknya GTM ya, sama-sama GTM. Anak ini usianya 10 bulan, memiliki feeding rules yang disarankan dokter. Anak menolak makan makanan utama, hanya mau snack. Ini pun snack juga agak seret ya kalau kasih itu, agak susah gitu lah. Lalu asinya dia mau minum, untuk buah agak susah. Sendok ini akan jadi anak kalau proses lagi proses makan, ini anak tuh akan buang sendoknya gitu ya dalam proses makannya itu. Nah, ibu tidak memberikan susu formula tambahan, dan ternyata setelah dicari tahu lebih dalam, berat badan anak ini turun drastis. Aktivitas fisik ternyata anak ini tidak banyak. Setelah aku cari tahu lagi lebih dalam, anak benar mengalami GTM. Tingkat stres ibu di sini tinggi. Klien ini sebenarnya adalah seorang pekerja yang rutin setiap hari gitu ya, ada jadwal setiap harinya. Sedangkan suaminya punya jadwal yang lebih fleksibel gitu. Dan klien beserta suami ini pernah dan cukup sering berdebat di depan anak-anaknya. Lalu klien juga pernah dan sering marah dengan konotasi negatif. Lalu juga pernah berkonsultasi dengan 2 dokter anak, tapi tidak menunjukkan pengaruh yang terlalu signifikan ya, malah nggak ada pengaruhnya sama sekali. Dan lebih mengarah ke buat si klien ini semakin stres gitu ya. Lalu di sini dokter juga tidak meresepkan susu formula sebagai tambahan atau suplemen karena ingin lihat ibunya lebih berusaha di sini ya. Dan dicek ternyata emang asinya berkurang, klien mengatakan memang asinya berkurang, dan dicek juga sama kita itu memang asupan nutrisi yang didapatkan oleh sang ibu ini cukup kurang untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, ini ada 2 kasus ya. Jika seorang terapi nih secara rinci melakukan tanya jawab kayak begini nih, jadi hasilnya itu dapatnya kan rinci, detail. Jadi arahnya kita udah tahu nih inti masalahnya itu pasti kelihatan di mana gitu ya. Nah, terkadang inti masalah ini bisa tidak terdeteksi sama sang yang mengalami atau sang klien, kayak seolah-olah nggak kasat mata karena klien sendiri yang mengalami permasalahan itu. Nah, hal ini cukup wajar karena kebanyakan orang tua mengalami ini ya. Tapi terkadang beberapa orang tua juga nggak nyaman ditanya secara rinci kayak gini gitu ya. Dan kayaknya ingin cepet-cepet dapat solusi yang instan, yang cepet gitu ya. Nah, tapi sebenarnya mohon dimaklumi, percayalah ayah dan bunda, saat terapis melakukan tanya jawab seperti ini, menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya,
sebenarnya untuk mengetahui masalah yang sebenarnya gitu. Bukan berarti kita kepo banget gitu sama urusan rumah tangga ayah dan bunda, enggak ke situ arahnya. Melainkan ini demi memberikan pilihan solusi yang terbaik dari masalah yang sebenarnya gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman ya, kebanyakan itu orang tua itu mudah sekali bilang, anak aku GTM Mbak Bidan gitu ya. Sebelum mengatakan itu, tolong banget bundaku, coba benar-benar dipastikan ya. Dan kita cari tahu sebenarnya GTM itu apa ya. GTM itu gerakan tutup mulut loh, kunci mulutnya tuh nggak mau buka gitu ya, menolak untuk makan. Nah, di sini dua kasus ini keluhannya tuh sama-sama GTM ya. Tapi sebenarnya masalahnya itu berbeda, sangat jauh berbeda. Nah, tanpa kita cari tahu lebih dalam, kita nggak akan tahu nih masalah utamanya apa. Hanya tahu permukaannya aja. Anak ini GTM, dah gitu doang ya. Nah, kalau kita cari tahu ya, pasti kita tahu nih masalah utamanya apa. Bayangkan aja kalau misalnya, ya udah kita nggak cari tahu. Kita akan memiliki solusi yang sama di kedua kasus yang terlihat sama ini dalam tanda kutip ya. Tapi setelah kita rinci kayak tadi tuh kan berarti banyak yang dicari tahu ya. Jelas sekali pilihan solusinya pun berbeda karena masalahnya pun berbeda gitu. Nah, tanpa aku bahas pun ayah dan bunda pasti sudah melihat kemungkinan pilihan solusi dari setiap masalah dua kasus yang aku jabarkan secara rinci itu. Ya, pasti udah kelihatan banget. Gitu. Tapi tetap aku akan bahas ya kasus pertama ini. Sebenarnya ini kesalahpahaman orang tua mengenai pemahaman pengertian small eater dan GTM. Nah, dan ini bisa membuat kesalahan dalam memilih solusi gitu. Nah, feeding rule sendiri ya memang dapat memperbaiki small eater ataupun GTM, tapi dengan cara yang tepat gitu. Kita jelas tahu nih anak ini memiliki masalah makan yaitu small eater. Kita bisa koreksi dulu juga nih feeding rules-nya tuh gimana, bagus atau enggak, sudah benar atau enggak. Terkadang kita mempercayai feeding rules yang kita berikan itu yang kita terapkan itu sudah tepat, kita anggap sudah tepat gitu. Lalu masuk nih ke durasi yang 30 menit, 2:32. Nah, kita memberikan durasi 30 menit untuk anak makan itu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Ini yang kita pahami atau yang klien aku pahami pada saat itu. Tapi tahukah ayah dan bunda ya, angka 30 menit itu sebenarnya adalah patokan dasar ya. Jadi nggak mesti harus 30 menit. Kita bisa lihat pola dan atau petunjuk dari sikap anak yang ditunjukkan. Bahkan jika kurang dari 30 menit itu anak udah tunjukin tanda-tanda dia nggak mau makan, ya udah mending disudahi. Tapi kalau misalnya anak itu lahap, makannya banyak, ngunyahnya cepet ya, dalam waktu 30 menit itu udah habis ya udah nggak apa-apa. Kita bisa misalnya kalau misalnya 30 menit itu udah habis dan anak masih mau makan, ya nggak apa-apa. Kita bisa maksimalkan 45 menit. Jadi kita tambah 15 menit dia untuk makan gitu. Kita buat fleksibel karena nanti aku akan bahasnya. Kenapa kita buat fleksibel? Nah, lalu kayak misalnya kita kan kasih schedule makan ya setiap harinya. Kita juga perlu ingat nih, kita perlu ingat kembali. Aku pernah bahas di teori yang sebelumnya tadi ya, yang tadi aku bahas. Teori yang tadi aku bacakan. Nah, semakin bertambahnya usia, asupan yang dibutuhkan anak itu juga akan bertambah. Nah, dan banyak yang mempengaruhi proses pengosongan lambung. Jadi masa pengosongan lambung itu banyak yang mempengaruhi. Gitu. Misalnya apa? Nih aku bahas ya. Bersangkut paut sama tadi kenapa kita buat fleksibel waktunya ya. Karena misalnya nih anak makannya sedang banyak bergerak ya. Misalnya nih ya anak sedang banyak bergerak, aktivitasnya lagi tinggi, aktivitasnya lagi padat, itu pasti cepat lapar, bener nggak? Lalu kita lihat nih makanan yang sebelumnya dia makan, ya beberapa waktu dia makan itu kita lihat makanannya itu mudah dicerna atau enggak. Kalau makanannya mudah dicerna pasti dia akan cepat lapar juga, gitu. Dia sedang masa pertumbuhan atau tidak, dia sedang bertambah usia atau tidak, pasti akan bertambah juga asupan yang dia makan, atau karena energi yang dia keluarkan atau energi yang dia butuhkan itu lebih banyak, makanya asupannya juga lebih banyak. Kayak gitu, kita bisa lihat ke situ. Oke? Nah, oleh karena itu jam makan anak itu tidak akan sama persis. Jadi bisa kayak kita tambah usia. Usia itu bukan tambah harus 1 tahun langsung ke 2 tahun. 1 tahun 1 hari, 1 tahun 2 hari, 1 tahun 3 hari itu bertambah usia. Gitu ya. Jadi belum tentu sama persis. Jadi bisa 2 jam kemudian dia baru minta makan, bisa 3 jam kemudian dia baru minta makan, atau bahkan 3,5 jam kemudian. Gitu. Jadi nggak akan sama persis gitu ya. Memang betul sekali makan anak itu harus teratur, tapi bukan berarti kaku atau saklek. Sama kayak kita kan, jam makan kita tuh kadang kita buat teratur, tapi kadang bisa lebih 5 menit, bisa lebih kurang dari 5 menit, atau lebih 10 menit, atau kurang 10 menit. Kan fleksibel gitu ya. Nah, mengenai feeding rules, oke, memang seharusnya feeding rules itu dipersiapkan sebelum anak mulai makan. Betul, tapi kalau misalnya udah keburu empati, sudah keburu makan, dan kita baru tahu juga anak itu atau informasi mengenai feeding rules, tapi ternyata kita sudah terlanjur tidak pakai feeding rules, ini boleh dicek,
Dicek apanya nih? Dicek pertama, kita lihat ada masalah makan nggak anak? Masalah makan tuh apa? Small eater atau GTM? Kita lihat ada nggak masalah makan ke arah sini. Kalau nggak ada, kita coba cek lagi nih. Cek lagi yang kedua apa? Growth chartnya. Kalau growth chartnya bagus, grafik tumbuh kembangnya bagus, ya udah nggak perlu khawatir. Walaupun kita baru tahu nih informasi mengenai feeding rules, kita baru tahu. Jangan mudah panik, jangan mudah gampang gampang menyerap informasi itu langsung ditelan mentah-mentah, disaring dulu. Kalau ternyata tumbang anaknya kita bagus, ya udah nggak jadi masalah gitu ya. Lalu dari kasus pertama ini ada prinsip kan tadi kita sebut ada prinsip yang dipegang sama klien aku dengan cukup tegas ya. Lebih baik tidak makan daripada hanya makan sayur. Lalu bisa nanti juga bisa dapat susu tinggi kalori ya gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, ini sebenarnya harus aku perbaiki sedikit. Aku perbaiki sedikit supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman gitu ya. Pertama, lebih baik makan daripada tidak sama sekali gitu ya. Karena tadi kan prinsipnya yang dipegang sama klienku adalah lebih baik makan dibanding hanya makan sayur. Nah, di sini kita bisa koreksi apa yuk? Apa yang bisa koreksi? Yang kita bisa koreksi adalah kreativitas dalam makanan gitu ya, atau cemilan anak gitu. Selama kita kreatif mengenai makanan dan cemilan anak, itu kita bisa buat yang padat nutrisi. Jadi walaupun hanya 1-2 suap, dia kalau sudah padat nutrisi, itu akan memenuhi kebutuhannya gitu ya, padat nutrisi gitu. Lalu yang kedua, ini versiku juga ya, dan ini emang sudah ada penelitiannya juga ya. Susu itu sebenarnya tidak bisa menggantikan makanan gitu ya. Kalau bayi ya dia adalah bentuk asupan pokoknya susu. Tapi kalau sudah empasi dan sudah beranjak, apalagi sudah masuk anak-anak, sudah masuk usia 1 tahun, susu dan suplemen itu hampir sama. Bentuknya adalah pelengkap, tambahan atau pendamping. Jadi bukan pokok, bukan utama gitu ya. Sekalipun susu tersebut tinggi kalori atau sekalipun vitamin atau suplemen tersebut diklaim sangat baik. Tapi sifatnya balik lagi adalah pelengkap atau tambahan ataupun pendamping gitu ya. Mohon pahami betul kalimat yang aku sampaikan. Lalu di sini juga kurangi distraksi. Kurangi distraksi saat mendampingi anak makan atau bahkan hindari distraksi saat anak sedang makan. Terus kayak kurangnya tidur siang, terus istirahat siang itu juga bisa mempengaruhi asupan makan pada anak gitu ya. Nah, di sini kita bisa bantu dengan massage terapi. Biasanya massage terapi nafsu makan itu kita anjurkan 3 kali pertemuan dalam seminggu gitu. Nah, aku suka sekali share ini dan cukup sering kayak asupan nutrisi itu berpengaruh besar sama mood ya, sama kualitas kita makan. Jadi kalau nutrisinya bagus, asupan nutrisinya bagus, keseimbangan gizinya atau padat nutrisinya itu benar-benar bagus ya, makanannya itu padat nutrisi lah intinya, itu biasanya akan mempengaruhi moodnya anak atau kita untuk melakukan aktivitas atau makan sekalipun gitu ya. Jadi perbaikan gizi itu perlu ya, atau keseimbangan gizi itu perlu, jadi harus sangat-sangat diperhatikan gitu ya. Lalu kasus yang kedua, dari sini sebenarnya kita udah tahu atau arahnya kemana ya, apa yang perlu pertama kali diperbaiki itu sudah tahu gitu ya, yaitu psikologis ibu dan gizi ibu itu harus diperbaiki ya. Di sini aku bantu pendampingan hipnoterapi, sharing berkelanjutan, terus bicara dari hati ke hati, lalu evaluasi makan juga dari yang dikonsumsi klien gitu. Walaupun sebenarnya aku bukan ahli gizi ya, aku adalah seorang bidan, tapi basic dasar tentang gizi ibu hamil, prakonsepsi, ibu menyusui, kayak gitu ya, itu kita paham ya, walaupun hanya basic dasarnya. Bagus banget kalau misalnya malah pergi ke ahli gizi sekalian gitu ya. Oke, di sini juga aku ajak sharing suami klien untuk masuk sesi sharing ini untuk ikut serta. Di sini aku memberitahu alasan juga kenapa anak itu bisa sampai GTM. Jadi aku kasih tahu ya ini benar GTM dan penyebabnya itu apa, aku pun kasih tahu, yaitu penyebabnya adalah trauma. Di sini aku juga sharing mengenai penggunaan kalimat positif, terus konotasi positif, ini aku juga sharing mengenai. Terus menetralkan emosi yang tinggi, terus menetralkan energi itu untuk di lingkungan anak itu yang seperti apa kayak gitu. Terus sharing juga untuk menghindari atau mengurangi debat yang kasar, yang konotasi negatif di depan anak. Kalau bisa komunikasi yang baik gitu ya di depan anak gitu. Di sini aku juga ingatkan suami untuk mengingatkan atau lebih care sama istrinya atau bahkan menyiapkan asupan nutrisi yang baik untuk istrinya. Terkadang kalau suaminya cuek itu biasanya juga ngaruh ke psikologis sang istri gitu. Apalagi di sini kan yang merasa yang lebih sensitif di sini adalah sang istri gitu ya. Sambil perbaikan perlahan psikologis ibu dan gizinya, aku juga sharing mengenai hipnosis pada anak. Nah, kenapa di sini aku juga sharing perlahan tentang psikologis? Basic dasar, balik lagi basic dasar, bidan itu punya basic dasar untuk ilmu psikologis ya.
Kalau seandainya misalnya memang psikologis ibu ini benar-benar terganggu dan tidak bisa melewati atau secara mendasar dari kita sebagai terapis bidan tidak tertangani, mungkin kita akan merujuk ke ahlinya, ahli psikologis atau ke dokter ya, dokter psikiatri mungkin. Takutnya khawatirnya butuh penanganan terapi lebih lanjut gitu ya, mungkin kan dapat obat-obatan dan lainnya. Tapi selama masih bisa dari komunikasi, terus dari perubahan gizi gitu ya, masih bisa diperbaiki, ya nggak apa-apa. Kita sharing dari hati ke hati, kita lanjut gitu. Tapi Bu Bidan, kalau misalnya aku mau ke dokter atau ke psikolog, boleh banget, karena itu kan mereka ahlinya gitu ya, boleh banget gitu. Nah, lalu aku juga di sini sarankan untuk cari provider yang sesuai dengan hati sang ibu atau klien aku, karena di sini karena dampaknya lebih besar ke ibu ya. Jadi aku benar-benar sharing untuk cari provider. Mungkin aku di sini juga kasih rekomendasinya ke mana gitu ya. Untuk ketemu provider yang bisa komunikatif gitu ya, bisa diajak sharing gitu. Dan untuk dimintai solusi. Kenapa Bu Bidan, Mbak Bidan? Padahal kan Mbak Bidan udah kasih solusi. Ya betul, cuman hanya sebagai tambahan referensi atau pelengkap atau bahkan menggeser sesuatu mungkin aku salah gitu ya. Jadi bahan pertimbangan referensi. Alangkah lebih baiknya punya banyak referensi jadi bisa disaring yang mana yang mau diambil gitu ya. Nah, dari kedua kasus ini alhamdulillah menunjukkan perkembangan dan perubahan positif yang cukup signifikan. Gitu, alhamdulillah banget. Oke, aku lanjut contoh ketiga. Contoh ketiga ini klien aku memiliki keluhan anak susah makan. Makanya sedikit Mbak Bidan gitu ya. Usianya sekarang itu 10 bulan. Terus minum susunya kuat, susu formula ya di sini. Setelah aku cari tahu lebih dalam, ternyata anak itu punya berat badan yang kurang ya. Terus aktivitasnya itu juga kurang, lebih cenderung banyak tiduran di kasur gitu ya, di tempat tidur. Aktivitasnya lebih cenderung kayak males gitu ya, kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak nggak punya tenaga kayak gitu. Terus pertumbuhan dan perkembangan, ini pembacaan versi aku ya, catatan versi aku ini cukup terhambat karena kita cek juga berat badan, terus refleks, terus stimulasi itu responnya seperti apa gitu, kita lihat ya. Di sini lehernya itu kurang kuat menopang kepalanya, saat kita coba dudukan itu langsung jatuh, langsung roboh. Nah, di sini kita juga lihat riwayat sebelumnya. Ternyata riwayat sebelumnya memang tidak melewati proses mengasihi sama sekali. Jadi alasannya ada, yaitu karena katanya itu tidak mau netek, terus asiknya sedikit. Dan di sini sebenarnya sudah ketemu sama dokter dan dokter merekomendasikan susu formula. Lalu pernyataan dari sang klien dan keluarganya, dokter tidak memeriksa proses perlekatan, lalu juga tidak memeriksa kondisi mulut bayi, dan anak pada saat ini tidak memiliki feeding rules. Ya. Lalu klien mengandalkan semuanya itu kepada sang nenek, dan klien serta suami itu sebenarnya sangat overprotective dan sangat memanjakan anak ya, lebih cenderung ke berlebihan kalau versi aku yang kulihat ya. Tapi di sini klien dan suami itu kurang PDKT dengan anaknya, kurang pendekatan dengan anaknya, mempercayai mentah-mentah informasi yang didapat dari internet atau sharing dari orang atau teman dengan cukup mudah tanpa penyaringan gitu ya. Lalu kita lihat juga di sini tekstur makanan yang dimakan oleh sang anak itu masih sama dengan usia anak 6 bulan gitu. Dan di sini aku periksa jauh lebih dalam, aku lihat ternyata frenulum, tali lidah anak itu sangat kencang, tebal dan sampai ujung. Ya, kita sebut tongkai ya. Dan di sini lingkungan internal itu bisa dibilang tidak menganggap itu adalah hal yang serius gitu ya. Mungkin kurang pengetahuannya ya. Kurang informasi lah intinya itu. Nah, dari kasus ketiga ini jelas ya, terlihat ya secara bersama masalahnya itu adalah small eater dan penyebab utamanya di sini adalah frenulum kencang kalau secara medisnya. Gitu ya, frenulumnya kencang gitu ya. Sampai sebenarnya aku lihat itu lidahnya tuh kayak berbentuk love gitu ya, tanda love kayak gini karena ini ketarik sama tali lidah sampai ujung gitu, jadi bentuknya sampai love. Nah, lalu ini sebenarnya tidak terdiagnosis oleh dokter anaknya pada saat itu karena nggak dicek gitu ya. Dan aku lihat juga lingkungan internalnya di sini kurang support untuk tumbang anak gitu ya, dan ditambah tidak adanya aturan makan yang konsisten gitu. Nah, saran dari aku saat itu adalah untuk segera konsul ke dokter anak yang lain, cari provider lain, dan mencari provider yang nyaman untuk konsultasi atau komunikasi gitu ya. Lalu aku juga sharing mengenai dampak overprotective dan dampak kurangnya menstimulasi atau mengajarkan anak ya. Terus aku juga banyak lah yang aku sharing di situ, tapi sebenarnya di sini yang kulihat adalah kurangnya respon atau low respon dari keluarga saat aku berikan informasi seperti itu gitu ya. Mungkin memang sedang mencari tahu kebenarannya mungkin, dan alhamdulillah masih percaya sama aku untuk konsultasi dengan aku. Dan saat pertemuan lagi aku lihat ternyata nggak ada perkembangan nih, dan aku tanya-tanya informasi, aku cek lagi gitu ya bagaimana keputusannya dan sebagainya, dan mereka tidak punya jalan tengahnya. Saat itu aku tegaskan, langsung aku rekomendasikan untuk ke dokter yang aku tahu dan aku percaya.
aku rekomendasikan, dan aku juga memberitahu dampak serius dari low responnya, dan ternyata memang aku cek juga mereka nggak mencari tahu atau mencari referensi-referensi lain gitu, hanya ya sudah gitu. Tapi di sini aku cukup tegas ya memberitahu, dan alhamdulillahnya akhirnya aku dikabari sebulan kemudian mereka pergi ke dokter yang aku rekomendasikan, dan di situ memang mereka responnya agak kaget setelah dokter kasih tahu yang aku kasih tahu gitu ya, mengulang lebih tepatnya informasi yang sama yang sudah aku kasih tahu ke mereka gitu ya. Dan sebenarnya nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali, tapi alangkah lebih baiknya jika segera di cross check kalau sudah tahu edukasinya seperti apa gitu ya, informasi yang pertama itu seperti apa, segera di cross check dan segera mengambil penanganan atau langkah penanganan supaya tidak terlambat gitu ya. Karena kita tahu 1000 hari kehidupan itu sangat penting ya, masa emas gitu ya. 1000 hari kehidupan itu masa emas anak-anak dalam tumbuh dan perkembangan anak gitu ya. Nah, catatan dari aku ini sebagai pembelajaran bersama-sama ya, sebagai pengingat juga untuk aku, memanjakan anak itu boleh banget, tapi kalau bisa kasih sayang kita itu tidak membuat anak kita itu tumbuh dan berkembangnya itu terhambat atau terganggu gitu ya. Jangan sampai tumbangnya itu terhambat atau terganggu karena kasih sayang kita gitu ya. Lalu aku juga mengingetin juga ini untuk nakes, sesama nakes, dan mungkin ini untuk diriku juga ya. Aku minta tolong dan aku juga minta maaf sebelumnya, tidak mau menyinggung siapapun, tapi hanya sebagai pengingat ya. Mohon untuk mengurangi memanjakan pasien atau klien dengan memberikan solusi tercepat, termudah, dan instan. Kalau kita nggak tahu masalah utamanya apa, dan kita belum tahu, dan kita belum cross check masalah utamanya tuh apa gitu ya. Walaupun kita renggang ataupun kita sedang sibuk ya. Kalau misalnya kita nggak yakin, lebih baik kita rujuk aja gitu ya. Kalau kita ragu-ragu, lebih baik kita rujuk. Sama halnya pun aku kalau ragu-ragu, aku akan rujuk untuk lanjut ke dokter atau ke spesialis lain gitu ya, gizika, psikologika, atau psikiatrika gitu ya. Nah, jadi lebih baik kita kasih informasi yang kita tahu, dan kalau kita nggak yakin ya kita rujuk aja gitu ya. Mungkin beberapa orang akan menyaring nih informasi yang kita berikan gitu ya, mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan kita bertemu dengan klien atau pasien yang menerima semua informasi yang kita berikan mentah-mentah ya. Makanya perlu banget hati-hati ya, karena kita sering bertemu dengan beda-beda orang, dan kemungkinan penerimaan mereka pun beda-beda ya. Karena kita sebagai nakes juga manusia, punya kekurangannya sendiri, dan tidak 100% itu benar gitu ya. Oke, aku bahas sedikit singkat tentang frenulum kencang atau tongtai. Aku udah pernah singgung juga ya kayaknya ini. Nah, frenulum kencang, tebal atau dengan grade yang tinggi, apalagi sampai membentuk lidah gitu ya, tebal, kencang gitu ya, itu jelas sangat menghambat proses asupan nutrisi dari bayi dan atau anak. Dan kedepannya bukan hanya masalah bicara aja atau masalah pengucapan huruf, pelafalan huruf, tapi asupan nutrisi yang kurang karena masalah ini nih juga berdampak besar pada tumbang anak kedepannya. Tumbang itu tumbuh kembang anak ya. Nah, stunting sendiri ini bisa jelas akan ditemui kalau masalah ini tidak segera tertangani gitu ya. Apalagi tadi aku bilang 1000 hari kehidupan itu sangat masa-masa emasnya anak-anak. Kalau seandainya kita tahunya 1 tahun, ternyata baru tahu kita punya frenulum yang kencang, wah, betapa terlambatnya itu kan kayak gitu ya, karena mempengaruhi tumbangnya nanti, asupan nutrisinya gitu. Oke, sekian dari saya, kurangnya jelas punya saya, lebihnya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.